Jadi orang-orang yang disenangi Allah adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Mari kita mencerdaskan diri untuk mencari sedekah itu macam-macam. Saya memberi maharnya kepada Allah itu larang, yaitu berupa penderitaan batin yang luar biasa yang saya alami bertahun-tahun terakhir ini. Tentu itu saya sadari sebagai mahar saya kepada Allah dan Kanjeng Nabi agar supaya pernikahan ma'iyah ini dengan umat manusia diterima oleh Allah gitu kan. Ojo ngeremehno sing kon gurung ruh gitu ya. Mending kita optimis, mending kita husnudzon gitu ya. Dan saya husnudzon ke depan ini. Ya. Meskipun kadang-kadang aku juga sedih gitu ya melihat apa yang akan terjadi di depan. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan 10 tahun lagi itu aku jadi sedih, tapi aku tetap dalam husnudzon dan optimis kepada niat baik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya kira-kira ya. Pinter tujuannya ojo salah kan. Dadi nek ngomong masdarnya tadinya kata bendanya ya toh. Jadi misalnya ono kekuasaan terus jadi caleg ya toh, terus nyabub nyapres itu kan urusan fokus kekuasaan. Namanya ono ikut agak fokusnya itu gak tidak oke. Mari ngono ono ngene. Saiki iki ono jenenge viral ngerti ya. Pokoke sing top iku sing viral ya ta gak. Sing subscriber akeh, sing follower akeh ya. Aku takon, Allah tahu viral ta gak ndek dunya iki? Kanjeng Nabi tahu viral. Nah, awakmu nganggo teori iku ta gak? Bahwa sing paling hebat itu yang viral ngono saiki. Sing paling top itu sing viral, sing followernya terbanyak kan gitu kan. Nah Kanjeng Nabi followernya piro? Itu berarti kamu itu sama dengan iblis yang ngomong nang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu maring nglumpukno wong di kapal iku terus dhek leha-leha ngene iki karo ngombe. Terus tekan iblis dideheni. Lho ngopo kowe iblis? Apa kowe iblis? Niki lho kula kagum kali kapal sampean niki jare iblis kan. Tak rekam iku piye. Nganggo memori rohku ya. Terus ngopo kowe rene? Kata Nabi Nuh. Terus iblis mengatakan, kula niki kepengin ngecek follower jenengan pinten. Yo sing melu kapalku iki nek wong ya ming 120, 128 paling pol gitu. Terus nek kewane oke. Jadi followernya Nabi Nuh itu yang hewan banyak sekali mas, 1050 pasang. Dari ular sampai jegunggu, sampai kalajengking, sampai gajah, sampai sapi, sampai jaran gitu ya. Banyak. Tapi pengikutnya yang manusia hanya sekitar 100 di bawah 130 gitu ya. Terus iblis ngerespon itu, oh nek ngono kalah kali kula sampean. Maksudmu piye iblis? Lah kula berarti sing mboten melok kapal pinten? Puluhan ribu orang ndak ikut kapal toh, berarti sing kafir kan puluhan ribu. Jadi pengikutnya iblis luweh akeh timbangane pengikutnya Nabi Nuh. Nah, tadi sing viral kan iblis. Nek waktu itu sono medsos gitu ya. Jadi saiki nek kon gak viral minder ta gak kon? Cilik ati ta gak kon? Ma'iyah gak kira viral. Aja meneh kok ma'iyah. Aku wis takon ya Allah, aku wis takon nang Gusti Allah iki. Aja meneh kowe ndasmu nunun. Aku lho gak viral. Dari Allah iki. Aku lho gak viral blas. Aku sing gawe gunung, aku sing gawe logam, aku sing gawe wesi, aku sing gawe sembarang ono angin. Angin sing biyen udara yang dulu dipakai bernafasan Nabi Adam itu tetep tak gawe padha karo saiki. Jadi dulu Nabi Nuh itu menghisap udara yang sama dengan kita sekarang. Bau airnya pun tidak pernah diganti, Pak. Air di zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Hud, Idris semua itu tidak pernah berganti. Airnya yaitu dok. Tapi Gusti Allah gawe daur ulang, gawe sistem teknologi daur ulang. Nanti kon gawe WC, ono sapi tenge itu, sapi tenge kok lebokno lemah, terus taeke mlebu lemah, disep, diolah oleh lemah, banyune barang to.
oleh nguyuh barangnya diisep lemah akhirnya metu meneh sumber resik meneh kan gitu kan. Jadi awakmu janjane asline iki ngombe uyuhmu dhewe. Asline ya. Cuman karena Allah bikin teknologi daur ulang yang luar biasa, maka akhirnya kita, dan itu berlangsung dari sejak Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam sampai sekarang berlangsung terus gitu ya. Jadi kanca-kanca sekalian, kalau kita mau mengeksplorasi informasi-informasi seperti itu akan luar biasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi sekali lagi maknya kekuasaan tidak, viral tidak, mau viral tidak, populer gak ya. Kan kalau di Amerika itu ada etos rich and famous. Jadi wong sing sukses iku sing sugih karo sing terkenal, sing populer ngono. Rich and famous gitu ya. Nah, kita tuh tidak kaya, tidak populer, tidak viral juga gitu kan. Nah, semua itu kan kejadian dalam kebudayaan gitu ya. Jadi Gus, kalau peradaban bahasa Arabnya apa ya? Tamadun atau adab pakai fathah, pakai apa ya, pakai mat tabi'i ya. Kalau kebudayaan takofah gitu ya, takofah. Nah, aku takon, kira-kira makiyah ini gerakan kekuasaan ataukah kebudayaan ataukah peradaban yang terakhir? Nah, peradaban itu seperti Madinah ya, seperti tamadun al-madaniyah. Jadi peradaban itu bahasa Arabnya madaniyah gitu. Makanya dulu Cak Nur mengatakan ada kita menuju masyarakat madan, itu maksudnya masyarakat yang berperadaban gitu kan. Nah, jadi kita ini urusannya peradaban. Peradaban adalah akhlak yang berlaku dalam waktu yang sangat lama, dia jadi akik lah gampangannya. Jadi misalnya kebudayaan itu gejala-gejala bisa setahun 2 tahun, tapi kalau berlangsung sampai puluhan tahun dia peradaban, gitu ya. Jadi kita ini urusannya adalah peradaban. Jadi makiyah adalah gerakan peradaban, bukan gerakan kebudayaan, bukan gerakan politik atau kekuasaan, sama sekali bukan. Jadi kalau kita difitnah orang, kita tenang-tenang aja karena ini gerakan peradaban kok. Nah, peradaban masing-masing jamaah makiyah dan keluarganya dan kiri kanannya, saya sedulure. Nah, peradaban itu bagaimana? Di Menturo sudah kita bikin takdib itu memberadabkan murid. Jadi satu sistem pembelajaran pendidikan sedemikian rupa untuk supaya nek beradab itu berarti kon jangkep, kon gak oleh roh tangan kiwa tok tanpa tangan tengen. Kon nek roh ndasmu ya kudu roh awakmu, roh sikilmu kudu roh tanganmu lah ngono. Kon eling mripatmu gak eling irungmu ya gak jangkep, gak beradab namanya gitu. Nek eling, nek kon ngentut eling ambune, dadi nek kon ngentut ya eling. Misalnya nguyuh gak cewek itu tidak beradab lah, ya. Apa sebabnya? Karena Anda akan merusak lingkungan. Apa meneh nguyuh arek-arek nguyuh nggo wolu, Mbak. Nek wedok gak iso ya. Nek wong lanang nggo wolu diutaraken ngene iki. Nggo wolu ngene. Jadi makanya tadi dibaca salah satu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi kita ini tetap berinfak, tetap berjuang untuk bermanfaat dalam keadaan senang maupun susah, dalam keadaan punya uang atau tidak, dalam keadaan apapun saja. Fis sarra'i wad dharra kita tetap yunfikuna gitu ya. Itu ada di surat Al-Imran ya. 134 baca. Jadi orang-orang yang disenangi Allah adalah orang-orang yang selalu berjuang untuk bermanfaat bagi lingkungannya. Dan kemarin kita jelaskan ndak lali yang endi. Contoh sedekah, contoh infak itu apa? Kita kasih contoh cewek. Apa sebabnya cewek itu sedekah, Mas? Apa sebabnya? Nesing cewek. Nek gak percaya ojo cewek sak minggu. Kira-kira mudarat enggak yang terjadi? Sak omah mambu kabeh ya toh. Kon nang ndi mambu. Berarti kan kamu menentang keberadaban manusia, menentang tamadun tadi itu gitu ya. Jadi mari kita mencerdaskan diri untuk mencari sedekah itu macam-macam.
ibu gelem nyusoni anak iku sedekah. Bukan sedekah kepada anaknya tok, sedekah kepada kehidupan. Anaknya yang ngono gelem mentil ibune, gelem nyusu ibune iku sedekah. Meskipun dia belum sadar ya. Dia sedekah karena saiki bayangno nek anak gak gelem nyusu ibune. Medhek kaya ngono iku terus akhirnya diperes dhewe terus diombe bapakne ngono iku. Ngono ya. Jadi kita ini maknya itu sedekah, Mas. Maknya itu infak kepada umat manusia. Dan ukurannya bukan hanya bangsa Indonesia tapi umat manusia. Karena kita melihat bahwa di seluruh dunia ini umat manusia mengalami keterpelesetan dan kesesatan tertentu gitu ya. Dan kita mengetahui itu dan kita mencoba mencari membuat peradaban-peradaban kecil-kecil dulu saono-onoe gitu ya. Supaya masa depan kita berbeda gitu ya. Supaya masa depan ini mudah-mudahan lebih baik gitu ya. Supaya tutup siratal mustaqim saiso-isone gitu ya. Karena saya serius dengan itu semua dan terakhir aku kepingin ngomong bahwa aku ngongkosine larang rek. Saya itu membayar fadilah Allah ma'iyah ini larang. Saya memberi maharnya kepada Allah itu larang, yaitu berupa penderitaan batin yang luar biasa yang saya alami bertahun-tahun terakhir ini. Tentu itu saya sadari sebagai mahar saya kepada Allah dan Kanjeng Nabi agar supaya pernikahan ma'iyah ini dengan umat manusia diterima oleh Allah gitu kan. Jadi aku gak ada niat apa-apa rek. Apa niat saya ndak ada yang namanya niat ke Indonesia, ndak ada. Niat saya kemanusiaan dan keberadaban tok gitu kan. Liyane gak aku. Loh aku iki njaluk duit gak tahu. Oleh gaji gak tahu, dodol gak tahu lah wis. Njaluk bantuan gak tahu, kon tahu? Proposal nang bupati ngono. Lah iya. Kene gak tahu njaluk apa-apa. Kita njaluk nang Gusti Allah tok iya kana butuh, wa iya kana sa'in iso-isone. Kadang-kadang ya nemen sengsarane ya. Kadang-kadang ya minder barang ya, cilik ati barang. Tapi kita lakoni terus sampai saiki aku tetap nglakoni iku. Aku wis 70 dan aku tetap diuji oleh Allah luar biasa. Wabot iki mbayare maknya iki. Kita payah dengan penderitaan rohani yang luar biasa. Tapi di tengah penderitaan yang saya alami siang malam tiap hari itu saya diberi fadilah tadabbur Al-Fatihah yang sekarang Anda baca tiap hari itu ya. Jadi ojo khawatir. Allah itu maha adil dan Allah itu melakukan jual beli yang sangat luar biasa, penuh berkah kan gitu. Nah Allah juga berjual beli sama kita. Awakmu sembayang kan tiga ya apa lah ngono sih. Awakmu gelem rabi tiga ya apa kan itu. Allah itu tanggung jawab di dalam jual belinya kepada bayun minallahnya itu ya. Itu tanggung jawab gitu ya. Jadi tidak salah tujuan. Bahkan tidak harus besar. Orang terus awakmu kudu duwe anak buah 1 juta apa 100.000 apa 10.000 gak harus. Pokoknya awakmu ngelakoni peradaban sing kok kenal dari maknya itu kalau kau lakoni karo anakmu, bojomu, konco-koncomu. Terus Anda memberi daunnya menuju budaya sosial pasturuan tanpa tepi atau segala macam. Lah rek maknya itu nek perasaku wis lumayan. Jadi anak-anak itu sangat beradab. Jadi misalnya awakmu umroh Pak, sampean Mas Pak Bimo umroh nang Mekah ya dikono wis ana arek maknya. Ku sampean diterno nang dia wis. Pokoke sampean ketok kupulukan abang putih wis langsung disaut sampean. Ditukokno sembarang. Aku tahu dikono aku umroh di lepokno mall sing di mall disentak-sentak karo arek maya kono iku. Arek kuwasa arek Surabaya di Mekah ya. Mekah kan sak keras-kerasnya gak kayak Surabaya. Cuk. Wah, itu cepat tuh, ambil tuh. Saya tanggung jawab, ambil, oh disentak-sentak ini. Arek Surabaya, arek Mojokerto, arek Jawa Timur itu nih di luar negeri medeni. Cina, wis enak Cina kok mlebu Surabaya. Begitu dia balik nang Cina nang Hongkong di kono kerenge kaya ngono iku. Disentak-sentak kabeh sing dodol-dodolan disentak-sentak. Jadi Jawa Timur itu dahsyat. Jawa Timur itu adalah makhluk yang memiliki khususan dari Allah, mendapatkan fadilah dari Allah. Kebetulan di sini hari pahlawan dan kemarin
di PAL kita menyatakan bahwa Surabaya adalah ibu kota kemaritiman Indonesia, ibu kota maritim Indonesia, dan itu masa depan kita bersama. Ojo ngeremehno sing kon gurung ruh gitu ya. Mending kita optimis, mending kita husnudon gitu ya. Dan saya husnudon ke depan ini. Ya. Meskipun kadang-kadang aku juga sedih gitu ya melihat apa yang akan terjadi di depan. Setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, dan 10 tahun lagi itu aku jadi sedih, tapi aku tetap dalam husnudon dan optimis kepada niat baik dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya kira-kira ya. Awakmu kesel-kesel tolong jam petang jam gimana ya. Itu investasimu, itu celenganmu ya. Muga-muga engko Gusti Allah bales uripmu luwih apik timbangane luwih enak, luwih tentrem ngono ya. Juga investasi untuk akhirat kalian dan kita semua ngono ya. Jadi Gusti Allah iku lak duwe rukun iman kan ada percaya kepada Allah, malaikat, nabi, kitab, akhirat, terus satu lagi qada dan qadar. Qada dan qadar itu banyak penjelasannya kalau Anda browsing ya. Banyak juga yang sudah diomongkan oleh ulama-ulama terdahulu maupun sekarang. Tapi saya membayangkan pakai bahasa arek saiki, qada itu default. Ngerti ya? Ngerti komputer ya? Ngerti handphone ya? Ada defaultnya, ada customnya gitu ya. Jadi ada yang oleh Allah itu sudah disunahkan. Disunahkan, pokoknya aku nggawe ngene iki ya, satu automasi jenenge, terus dia berlaku otomatis. Jadi pokoknya nek kon nandur jagung kok cukul 3 wulan, 4 wulan dadi woh gitu ya. Itu sunnah Allah. Bahwa pokoknya nek terus ditemukan oleh ilmuwan misalnya bahwa angin itu bergerak ke tempat yang lebih kosong, air itu bergerak ke tempat yang lebih rendah dan seterusnya, itu ditemukan oleh para ilmuwan. Kemudian puncaknya ada yang namanya Big Bang, kalau nggak salah Newton ya, saya lupa itu siapa. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya black hole, lubang hitam yang aku takon, black hole itu kan diasumsikan atau diarani atau diomongkan oleh Stephen Hawking yang barusan meninggal sekitar beberapa tahun yang lalu di Inggris ya. Iku Stephen Hawking rondi nek ono lubang hitam. Lubang hitam itu di alam semesta yang jauh di sana sing mungkin ribuan triliunan tahun cahaya atau karu-karuan. Terus itu satu lubang yang sangat besar yang semua ditelan oleh dia. Cahaya, energi, benda semua dilek kabeh. Terus kayak sopo-opo karo black hole iki. Nah, sementara si Stephen Hawking itu seorang ateis, dia tidak percaya Allah, tidak percaya Tuhan sampai akhir hayatnya, dan saya mengasumsikan ya iku Gusti Allah iku sing kok omongno lubang hitam iku. Sembarang kalah karo saya, sembarang dilek, sembarang diserap oleh dia gitu. Itu namanya Allah. Artinya tidak berarti Allah adalah lubang hitam. Ini cara berpikir. Pada batas pandangannya Stephen Hawking, Allah itu tampak sebagai lubang hitam itu. Meskipun dia ya jane gak ero mek ngira-ngira. Dadi aja arek takon sanad nang Stephen Hawking. Dek wong dia ya mek ngaran-ngarani tok gitu ya. Dan kita juga boleh mengasumsikan seperti itu, boleh-boleh aja gitu ya. Nah, sekarang saya itu namanya sunnah itu selama ini disebutkan, sunnatullah itu selama ini disebut hukum alam dalam bahasa Indonesia. Itu juga penyempitan. Sunnah itu juga berlaku untuk manusia, untuk binatang, untuk sejarah, untuk siapa saja. Artinya nek cara Jawa jenenge ngunduh wong ing pakarti gitu ya. Kita pokoknya pamayak mal miskalatin khairayarah dan sarayarah itu ya. Jadi pokoknya kon nandur apa, woh apa gitu ya. Itu terjadi pada hidup kita juga. Jadi kalau Anda mengalami kesulitan hidup, makanya nomor 1 adalah istighfar yang banyak. Sapa robian kon tau lapo-lapo sing salah. Saiki woe iku mang, sengsaramu iku mang gitu loh. Kita juga nggak bisa tahu persis gitu ya, makanya min khairul tasib. Nah, sunnah itu tidak hanya terjadi pada pohon-pohonan dan alam, tapi sunnah itu terjadi pada
manusia juga. Nek kon tau nabi apa saiki woh apa mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru terjadi bisa juga. Karena wit-witane ono sing 3 bulan, ono sing 30 tahun kayak wit jati kan gitu kan. Apalagi hidupnya manusia kan bermacam-macam. Maka kita harus hati-hati supaya tidak woh sing mencelakakan anak kita atau keluarga kita atau kita sendiri kan gitu. Nah, kalau qadar itu qadha ya, kalau saya menyebut itu kayaknya qadha itu yang sudah kowe Gusti Allah wis nggawe coding ngene iki. Nggawe pakem ngene iki ya. Nah, kudroh atau qadar itu carangannya atau customnya. Jadi misalnya wong donga dikabulno kan berarti melanggar sunnah loh. Kudune kon cilaka tapi mergo kon donga kon apik karo Gusti Allah gak sida cilaka, dibikin tidak bisa dicelaka karena itu namanya kudroh, itu namanya qadar. Jadi keputusan yang sebenarnya melanggar sunnahnya sendiri karena dia sayang kepada manusia gitu loh. Tapi saiki nek kon sanate apa cak? Lho gak ono zaman Imam Syafi'i dan kiai-kiai jambil gurung ono internet ya. Gurung ono istilah custom dan default itu tidak ada. Jadi misalnya kamu tuh handphone tuh defaultnya ada, terus kamu customnya bisa ditandani di kayak ini itu custom namanya. Jadi apa ya, carangan wayang carangan. Nah qadha itu pakem, kalau qadar itu carangan kira-kira seperti itu. Tapi gak ono sanate ya awake dhewe iki. Jadi kanca-kanca, maka semua yang kita alami malam hari ini mudah-mudahan awakmu tahu duwe salah-salah zaman biyen pengiki oleh Gusti Allah wis dianggap awakmu wis bayar. Jadi apa namanya tawasulan kita tadi sudah merupakan apa namanya awakmu ngelunasi utang-utang lah, amin ya rabbal alamin, sehingga akhiratmu aman, masa depanmu aman, anak-anakmu insya Allah lebih berkah kan gitu, amin ya rabbal alamin. Itu doa saya, karena kalau kita hanya berpikir pragmatis dan satu peta, satu langkah kecil, kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang besar. Kita harus punya, negara saja harus punya tujuan. Pak Harto biyen 25 tahun toh, prioritas 1, 2, 3, 4, 5, meskipun gak tutup ya. Nah kalau Anda presiden, Anda harus punya jangka waktu minimum. Korea itu 50 tahun, Jepang mungkin 75 tahun. Kita seharusnya 100 tahun. Kita harus mikir nanti 100 tahun lagi ya apa rakyatku, ya apa warga negaraku, ya apa alamku kan gitu. Nah kita ini kan agak kurang serius seperti itu. Kita mikirnya kan pokoknya aku bisa dadi meneh tagak menurut ya. Aku bisa nambah tagak, bisa terus tagak. Kita tidak berpikir bangsa kita, rakyat kita, alam Indonesia ini akan bagaimana pada tahun-tahun yang akan datang, atau mungkin 30, 50, 100 tahun yang akan datang. Jadi makanya itu namanya wal tandur nafsu ma qaddamat lighad di surat Al-Hasr ayat 18 itu ya. Gitu ya. Jadi analisis ini sanatnya ya kita ini gitu ya. Jadi memang tidak ada di kitab kuning, tidak mungkin. Wong waktu itu belum ada. Ketika kitab kuning ditulis itu durung ono WA, durung ono browsing, durung ono Google, durung ono TikTok, durung ono kabeh iku. Jadi itu istilah yang baru, dan itu boleh kita menghayati sesuatu asalkan kita bertanggung jawab terhadap kebenarannya dan kita mendapatkan resiko dari kesalahannya gitu ya. Jadi saya mencoba menjelaskan cek gampang, awakmu cek gampang memahaminya. Jadi muka-muka malam ini merupakan apa? Merupakan apa namanya? Celenganmu, investasimu, saldomu, depositomu, ya amin ya rabbal alamin. Sebab kita itu memang kudu nyelengi rek. Lan sembahyang sedina ping 5 iku ya nek iso kok tambahi meneh. Golek bojo sing pokoke golek bojo sing nek kon gak sembahyang sunat muring-muring ngono ya. Cek kapok kon ya. Nek gak salat malam disiram banyu kon cek sembahyang malam. Tak dongakno oleh bojo sing koyo ngono ya. Amin. Utawa maratuwa ngawasi nang omahmu kok gak tanya iki jam 1 bengi digwedhor ngono disiram banyu ngono iki. Muga-muga ya. Tapi itu kan mudah-mudahan itu baik, dan
Pokoknya tak dongakno kabeh sing teko malam ini. Saya tadi bisi Yai Bimo ketoke sedengan saene iki. Gak kakean koyo di lapangan iki ya. Iki sedengan iso ngomong rodok jero titik, iso lebih intim, lebih personal, lebih mesra gitu ya, lebih apa ya, lebih mendalam gitu insyaallah ya.